Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Huda, NIM 232103050089. Mata kuliah Psikometri, Prodi Psikologi Islam, dosen pengampu Nuzul Hadianto, SPSI, MSI. Hakikat ruang lingkup psikometri. Jelaskan apa itu psikometri. Objek yang diukur, tujuan serta fungsi dalam psikometri. Apa itu psikometri? Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari prosedur dan teori pengukuran perilaku manusia secara ilmiah. Objek yang diukur biasanya berupa atribut psikologi, kepribadian, sikap, dan aspek mental lainnya. Psikometri bertujuan untuk mengembangkan alat ukur psikologis yang valid dapat diandalkan, dan tujuan agar dapat memahami individu secara ilmiah dengan standar yang jelas. Tujuan dan fungsi psikometri adalah psikologi. Tujuan utama psikometri adalah menghasilkan pengukuran yang akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam asesmen psikologi. Berikut contoh nyata penerapan psikometri, misalnya dalam pendidikan, dunia kerja, atau penelitian sosial. Contoh penerapan psikometri: pendidikan mengukur potensi akademik dan gaya belajar siswa melalui contoh nyata penerapan psikometri, misalnya dalam pendidikan, dunia kerja, atau penelitian sosial. Contoh penerapan psikometri pendidikan mengukur potensi akademik dan gaya belajar siswa melalui tes biologi dan kognitif. Dunia kerja menilai kemampuan, kepribadian, dan kandidat dalam proses rekrutmen untuk memilih karyawan yang sesuai. Penelitian sosial mengukur sikap, motivasi, dan perilaku dalam studi psikologi sosial untuk mengembangkan teori inventasi. Tekankan pesan bahwa psikometri adalah ilmu pengukuran dalam psikologi yang berperan penting untuk jawab. Psikometri adalah ilmu pengukuran dalam psikologi yang berperan penting dalam memahami manusia secara ilmiah dengan alat ukur yang valid dan reliable. Psikometri memungkinkan psikologi profesional secara objektif dan sistematis mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Ceritakan penjelasan psikometri dari tokoh-tokoh awal seperti Francis Galton, James McCain, Kettil, Alfred Binet, hingga Clarence Bartman. Dikenal sebagai bapak psikometri, Galton adalah pelopor yang pertama kali mencoba mengukur kemampuan mental manusia dan hubungan antara sifat yang diwariskan. James McCain James McCain melanjutkan penelitian Galton memperkenalkan konsep pengukuran psikologis yang lebih sistematis dan memperkenalkan istilah mental. 3. Alfred Binet 1857 sampai 1911 menyebarkan tes kecerdasan pertama yang terstandarisasi pada tahun 1995. Generasi 4. Charles Parman menerangkan teori faktor umum kecerdasan, faktor yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif yang berbeda memiliki dasar yang sama, dan memperkenalkan faktor analisis dalam psikometri. Jelaskan bagaimana psikometri berkembang dari teori tes klasik CTT menuju teori tes IRT. Jawab. Pada skor total tes dan asumsi bahwa kesehatan pengukuran sama untuk semua peserta, CTT mudah diterapkan tetapi memiliki keterbatasan dalam mencerminkan berbagai tingkat kemampuan. Teori respon hitam IRT memulai dikembangkan pada akhir abad ke-20 dan menawarkan model matematis yang lebih detail mengukur hubungan antara kemampuan peserta dan probabilitas menjawab hitam dengan benar. IRT mungkin evaluasi tes secara kepribadian.
dan perkembangan tes adaptif peserta komputer CAT. Sejarah atau perbandingan tes kertas, pensil, dan tas dan tes berbasis komputer CAT. Tes kertas, pensil, semua peserta mengerjakan item serentak. 3. Konsep dan skala pengukuran psikologis. Jelaskan perbedaan antara pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Pengukuran fisik mengukur atribut yang dapat diamati dan diukur secara langsung seperti tinggi badan, berat badan, atau suhu tubuh. Alat ukur dan satuan ukur sudah baku, misal sentimeter dan kilogram. Pengukuran psikologis mengukur atribut non-fisik yang abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung, seperti motivasi, kecerdasan, atau stres. Pengukuran dilakukan tidak berlangsung melalui respon terhadap stimulus atau dirancang khusus. Uraian keempat jenis skala, nominal, ordinal, interval, rasio, dan contoh aplikasinya dalam psikologis. Skala nominal mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan. Contoh golongan darah, jenis kelamin, kategori kepribadian, expertment, involvement. Skala ordinal mengelompokkan dengan urutan, namun jarak antar kategori tidak sama. Contoh tingkat stres, rendah, sedang, tinggi, urutan prestasi akademik. Skala interval mengukur dengan jarak yang sama antar nilai tanpa nol mutlak. Contoh skor pada tes IQ, suhu dalam Celsius. Skala rasio memiliki nol mutlak serta jarak dan rasio antar nilai bermakna. Contoh jumlah jam belajar per hari, nilai tes dengan nol berarti tanpa kemampuan. Berikan ilustrasi terhadap seperti skala stres akademik mahasiswa, skala motivasi belajar, atau skala kepuasan kuliah daring. Skala kepuasan kuliah daring, cukup puas, tidak puas, atau pemberian skor yang memungkinkan pengukuran tingkat kepuasan. 4. Konsep dan faktor rehabilitas. Jelaskan apa itu rehabilitas dan mengapa penting dalam penyusunan alat ukur psikologis. Rehabilitas adalah tingkat konsistensi atau kestabilan suatu alat ukur psikologis dalam menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Dalam psikologi, rehabilitas hasil pengukuran bukan kebutuhan atau dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak relevan, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya untuk menilai atribut psikologis secara kuat. Sebutkan faktor-faktor yang memenuhi rehabilitas serta jenis-jenis kesalahpenggunaan pengukuran. Faktor internal, variasi kondisi peserta seperti suasana hati, kelelahan, atau motivasi dapat mempengaruhi hasil. Faktor eksternal, situasi lingkungan saat pengukuran seperti gangguan waktu pengujian dan berbeda. Instrumen pengukuran, keracunan dalam soal, panjang tes atau ketidakjelasan instruksi. Kesalahan pengukuran terdiri dari kesalahan